Makanya sekarang mondokin anak juga harus pilih-pilih. Jangan kepada kiai yang masih jadi kibin baklawi. Kenapa? Karena dia nanti akan menjadikan anak kita budak-budak di masa depan. Imaduddin Al-Kaburi Al-Qutruki As-Sebloti melarang para orang tua memondokkan anaknya di pondok-pondok pesantren, di para kiai-kiai yang cinta kepada para habaib, cinta kepada Ba'alawi. Namun justru salah satu pondok terbesar dan pondok tertua dari pondok-pondok pesantren yang ada di Nusantara, yaitu Pondok Pesantren Sidogiri, secara tidak langsung menantang fatwanya Imaduddin dengan mengundang Ketua Robitoh Alawiyah Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf di sebuah acara yang diadakan di Pondok Pesantren Sidogiri. Mukimat, gimana ini? Fatwa mukimat tidak berlaku. Satu kata buat imat, rungkat mat. Satu kata buat mukimat, cek. Rungkat mat. Imat. Hari ini apakah lebih baik daripada hari kemarin atau lebih jelek? Kemudian merencanakan besok ini jangan sama dengan hari ini, tapi harus lebih baik. Begitulah orang yang sempurna akalnya. Karena itu Nabi menyatakan man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa maghbun. Yang seperti kemarin hari sekarangnya nggak ada perkembangan, nggak ada peningkatan, ini orang yang dungu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi bahwa khasir, bahwa halik. Orang yang dia harinya hidup kok lebih jelek dari kemarin. Kemarin baca Quran, sekarang nyanyi. Ini tanda orang mau celaka ini. Ini bisa diterus-teruskan itu tambah merosot sampai sul khotimah nanti. A'udzubillah. Wa man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabih. Siapa orang yang hari ia hidup lebih bagus daripada kemarin, maka dia orang yang beruntung sampai akhirnya ke surga insyaallah. Karena itu setiap saatnya harus begitu. Ini koreksi ya, dikoreksi setiap saatnya. Dan waktu mengkoreksi itu ketika mau tidur. Ketika mau tidur. Apa yang luput? Ya Allah, surat duhanya nah. Ya Allah, bacaan Quran saya tadi telat. Saya sholat masbuk tadi nggak dari awal. Itu nanti besok diniati, jangan terulang lagi gitu, jangan terulang lagi. Ketika mendapatkan kekurangan itu, di situ tuwabbih nafsak. Jangan kamu merasa hebat, tapi kamu tuwabbih nafsak, kamu jelekkan diri kamu. Ketika kamu merasa bersalah, ada i'tiraf, ada di situ ada nilai tobat. Dan Allah itu yuhibbut tawwabin, cinta dengan orang bertobat. Namanya i'tiraf. Al-i'tiraf ala magamil ittisaf. Orang yang mengaku banyak kekurangan itu, orang yang mengaku banyak kekurangan itu paling tingginya sifat, selalu merasa kurang. Tuh lihat malaikat selalu merasa kurang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Selalu merasa kurang. Loh, Allah mendidik Nabi Muhammad loh. Nabi ini kasih ilmu yang tidak diketahui oleh siapa, yang tidak diketahui oleh siapapun juga bisa. Wa 'allamaka ma lam takum ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Segala diberikan kepada Nabi, tapi Allah didik apa? Bagur Rabbi zidni ilma. I'tiraf loh itu. Itu i'tiraf itu. Allah sifatkan orang-orang pilihan itu alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ibadahnya bagus, hatinya masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tiraf. I'tiraf ini setiap saatnya harus ada. Karena itu
Nabi menyatakan apa? Idza ahabballahu 'abdan bassarahu bi'uyubi nafsih. Tanda Allah cinta kepada seorang hamba, dia dijadikan orang yang tahu, merasa tentang kekurangan dirinya, bukan merasa hebat, bukan merasa hebat. Kalau inti merasa hebat, nggak ada nilai diri kamu di sisi Allah. Itu namanya ujub. Kamu merasa saya sudah dakwah, saya sudah beribadah, nggak ada nilainya kalau di sisi Allah, nggak ada nilainya. Al-ujbu yakulul hasanat kama takulun narul. Atau ujub ini membakar pahala kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Beli almari kayu jati, kemudian ukir-ukirannya bagus, mahal harganya, tapi kalau udah terbakar nggak ada nilainya. Sarung yang paling mahal, sutra, kalau terbakar nggak ada nilainya. Hajinya ente, umrohnya kamu, dakwahnya kamu, ngajarnya kamu, bangun masjidnya kamu, sedekahnya kamu, semuanya nggak ada nilainya kalau ada ujub, nggak ada nilainya. Dan hati-hati. Nah, karena itu harus ada muhasabah untuk supaya kita merasa banyak kekurangan. Ya, jangan sampai kita merasa hebat. Nggak ada yang hebat di sisi Allah. Semuanya akan menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu kita tadi mohon ya Rabbana arhamna wala tu'adzibna. Ya, jangan merasa hebat. Ya Allah, rahmati kami, jangan kau siksa kami. Ya Rabbana arhamna wala lana ghairuk. Ya Allah, rahmati kami, karena nggak ada selain kamu ya Allah yang untuk menyelamatkan kami. Wa minka garribna wala tubaidna. Darimu ya Allah dekatkan aku, jangan kau jauhkan dari rahmatmu ya Allah. Ya Allah bina naltaqi indal habibin nabi. Ya Allah, kita mudah-mudahan insyaallah bertemu dengan Rasulullah SAW nanti dari kiamat. Narid li haudin nabi ya Allah ma'al waridin. Kita akan sama-sama meneguk air dari tenaga kautsar Nabi SAW bersama orang-orang yang beruntung yang bisa minum ada di sana. Di Zumrat Ahmad Muhammad Sayyidil Mursalin. Nanti dari kiamat kita berkumpul ada di kelompoknya Ahmad Muhammad, pemimpin para nabi. Mudah-mudahan doa itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah majlis bukan untuk membanggakan diri, untuk merasa hebat, tapi majlis yang ada di sini adalah untuk menjadi hamba-hamba yang hina di hadapan Allah, hamba-hamba yang hina dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluar dari majlis ini nufusuna muzakkah, jiwa-jiwa kita akan menjadi suci insyaallah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Jadi jelas ya teman-teman, pondok pesantren Sidodiri, pondok pesantren Lubboyo, dan juga pondok-pondok yang besar lainnya yang ada di Nusantara ini, mereka semua, para pengasuhnya, para kiainya tidak mendengarkan ocehan atau fatwa sampahnya dari Imaduddin. Alhamdulillah masih banyak para kiai-kiai istiqomah yang mencintai para habaib, mencintai Ba'alawi sebagai zuriat keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makin kesini fatwanya Imaduddin ini hanya sebuah fatwa sampah, fatwa yang tidak berarti. Walaupun didukung seperti Suparman, Fuad Botak Kleret, terus Kiai Muharrar, itu semua tidak berarti. Mudah-mudahan akal kita, pikiran kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.